Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hopefully you are in a good condition. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang short functional text, label. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu label. Tahukah kalian apa itu label? Label adalah sebuah informasi yang terdapat pada kemasan luar sebuah produk atau barang. Tujuan dari teks label adalah memberikan detail informasi sebuah produk. Informasi yang ada pada produk meliputi 1. Nama produk, 2. Isi atau jumlah, 3. Penjelasan seputar produk, 4. Komposisi, 5. Informasi gizi, 6. Kegunaan dan indikasi, 7. Cara menggunakan dan dosis, 8. Petunjuk penyimpanan, 9. Tanggal kedaluarsa. Macam-macam label adalah 1. Label makanan dan label obat. Selanjutnya adalah penjelasan tentang label makanan. Nama produk terdiri atas 1. Nama jenis pangan olahan atau keterangan identitas, 2. Nama dagang bisa berupa gambar, kata, huruf dan angka atau susunan warna yang memiliki daya pembeda. Content or amount merupakan berat bersih atau isi bersih. Merupakan informasi mengenai jumlah pangan olahan. Jika bentuknya padat, ditulis menggunakan satuan miligram, gram atau kilogram. Jika cair, ditulis dengan mili, mililiter atau liter. Semi padat, gabungan keduanya yaitu miligram, gram, kilogram, mililiter, atau liter. Description menggambarkan isi, pemakaian, dan ciri-ciri produk. Contohnya, pada produk makanan, biasanya ada penjelasan dibuat 100% dari bahan organik atau 100% bebas pengawet. Pada contoh label di atas, deskripsi produk menggambarkan isi produk, yaitu berisikan coconut milk. Ingredient adalah daftar bahan yang digunakan. Daftar bahan yang dimaksud adalah daftar bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Bahan yang digunakan meliputi bahan baku, bahan tambah pangan, dan bahan penolong. Nutrition fact berisikan informasi kandungan nutrisi makanan. Dalam membaca label nutrisi tersebut biasanya tercantum 1. Jumlah sajian per kemasan. Yang kedua, kalori total per sajian. Kemudian yang ketiga, angka kecukupan gizi atau daily value. Yang keempat, kandungan nutrisi yang harus dibatasi. Yang kelima, kandungan nutrisi yang harus dipenuhi. Dan yang keenam, kandungan nutrisi tambahan. Petunjuk penggunaan dan penyajian. Pada pangan yang memerlukan saran penyajian atau saran penggunaan, dapat mencantumkan gambar yang disertai dengan tulisan saran penyajian. Contohnya, shake well before opening. Petunjuk penyimpanan. Petunjuk penyimpanan dicantumkan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus dicantumkan. Contohnya, store at room temperature. Expire date menunjukkan tanggal terakhir produk tersebut boleh dikonsumsi.
Jika melewati tanggal tercatat, produk tersebut tidak boleh dikonsumsi lagi. Selanjutnya kita akan belajar tentang label obat. Nama produk pada label obat adalah nama dagang. Pada contoh disebutkan namanya adalah Compassin. Content or amount adalah jumlah atau isi. Jumlah obat menggunakan satuan berat atau satuan isi. Satuan berat meliputi mikrogram, miligram, atau gram. Satuan isi menggunakan mililiter, cc, atau liter. Atau juga menggunakan satuan unit atau unit internasional. Pada bagian deskriptif, tertera zat aktif yang ada pada obat tersebut. Nama zat aktifnya adalah prochlorperazine dalam bentuk sirup. Petunjuk penggunaan dan dosis. Bagian ini berisi instruksi penggunaan obat yang aman, termasuk seberapa banyak obat yang harus diminum pada satu kali konsumsi, atau berapa sering meminumnya, dan kapan harus meminum obat. Biasanya ada perbedaan dosis dan frekuensi untuk anak-anak dan dewasa. Petunjuk penyimpanan. Beberapa bahan aktif dalam obat tidak tahan panas, dingin, atau kelembaban yang berlebihan. Agar fungsi obat tidak rusak, simpanlah obat sesuai dengan informasi yang tertulis. Expiration date adalah batas aman obat itu dikonsumsi. Sekarang, mari kita kerjakan kuisnya. What is the writer purpose to write the text? Pembahasannya adalah kita harus melihat jenis tag-nya. Karena tag tersebut adalah label, maka tujuan komunikatifnya adalah D. What is the biggest part of the product? Caranya, kita harus melihat pada bagian nutrition fact, produk apa yang paling besar persentasenya, yaitu fat. Maka jawabannya adalah A. How much sugar does the product contain? Caranya, kita harus melihat bagian nutrition fact. Di situ tertera jumlah gula 2 gram. Maka jawabannya adalah C. What is the form of medicine? Caranya, kita melihat pada nama produk. Di situ tertera cough drop, sehingga kita simpulkan bahwa bentuknya adalah cair atau liquid. The medicine cannot cure. Kita melihat bagian use atau indikasi yang berisi informasi mengenai jenis gejala penyakit yang bisa diatasi. Maka jawabannya adalah C. Sekian pembelajaran kita tentang label. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.